Lancang depan gerak. Tegak gerak. Lagi. Wah, lagi bang. Lagi kak. Lagi. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Badanku, pikiranku, hatiku, fresh. Nah, semangat sekali hari ini. Nah, sebelumnya ibu mau ngecek kehadiran dulu. Anak-anak ibu ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Coba ketua kelas dipimpin doanya. Berdiri. Sebelum kita belajar, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak ibu masih ingat nggak materi kita sebelumnya tentang apa? Masih, Bu. Ayo sebutkan tentang apa? Ekosistem, Bu. Coba sebutkan contoh ekosistem alami itu apa aja? Hutan dan laut. Ya, ada hutan dan laut. Kalau contoh ekosistem buatan ada apa? Akuarium dan kolam. Ya, ada akuarium dan kolam. Coba siapa yang tadi pagi sarapan tunjuk tangannya? Kalau abang tadi makannya pakai apa? Roti. Kalau kakak? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Nah, tujuannya apa? Agar kita mengetahui apa itu rantai makanan, apa saja komponen yang ada di dalam rantai makanan, dan bagaimana hubungan antar makhluk hidup khususnya tumbuhan dan hewan. Nah, jadi kita pertama akan membahas tentang apa itu rantai makanan. Nah, rantai makanan itu adalah urutan yang memakan dan siapa yang dimakan antara makhluk hidup. Di dalam rantai makanan ini ada beberapa istilah seperti produsen, konsumen, dan pengurai. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, kalau produsen ini adalah tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri melalui cahaya matahari untuk berfotosintesis. Oke, kalau yang konsumen kedua ini adalah hewan yang tidak dapat membentuk makanannya sendiri. Jadi dia harus memakan produsen. Nah, konsumen ini ada tingkatnya. Ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, yang terakhir adalah pengurai. Pengurai ini adalah zat yang sangat penting untuk menguraikan sisa-sisa makanan makhluk hidup yang sudah mati. Nah, coba perhatikan di sini ibu telah membuat rantai makanan. Di sini ada rumput. Rumput ini disebut sebagai produsen. Karena dia tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri. Nah, terus di sini ada konsumen tingkat 1, yaitu belalang. Karena belalang memakan rumput. Nah, terus di sini ada katak. Katak sebagai konsumen tingkat 2. Karena katak memakan belalang. Nah, selanjutnya di sini ada ular. Ular kita sebut sebagai konsumen tingkat 3. Karena ular memakan katak. Selanjutnya di sini ada elang. Elang kita sebut sebagai konsumen tingkat 4. Karena elang memakan ular. Setelah elang mati, maka elang ini akan diuraikan oleh bakteri atau jamur. Kemudian rumput akan menyerap sisa-sisa bakteri atau jamur tersebut.
Nah, seandainya kata ini habis atau nggak ada, apa yang akan terjadi sama belalang dan rumput? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Coba Ciko, apa jawabannya? Populasi belalang akan semakin banyak dan rumput akan semakin sedikit, Bu. Ya, benar. Tepuk tangan dulu untuk Ciko. Jumlah belalang populasinya akan semakin banyak karena kata ini tidak memakan belalang dan rumput ini habis dimakan oleh belalang. Nah, perhatikan di sini, Ibu telah menyediakan media. Nah, sekarang Ibu minta satu orang untuk membuat rantai makanan, kemudian dijelaskan apa peranan makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut. Siapa yang mau? Saya, Bu. Maju, Bang. Nah, coba Abang jelaskan kepada teman-teman apa peran makhluk hidup tersebut dalam rantai makanan ini. Padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3, dan jamur sebagai pengurai. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Makasih ya Bang, silakan duduk. Nah, perhatikan anak-anak Ibu, ini adalah contoh media yang telah dibuat oleh teman kita. Nah, di sini ada padi. Padi dimakan oleh Tikus, nah, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang dimakan oleh pengurai, nah, setelah itu pengurai ini diserap oleh padi. Nah, di mana di sini yang disebut sebagai produsen? Padi. Kalau konsumen tingkat 1? tikus, Kalau konsumen tingkat 2? ular, Kalau konsumen tingkat 3? elang, Nah, kalau sebagai pengurainya tadi apa? jamur. Iya, udah paham ya anak-anak? Sudah, Bu. Atau ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Nah, berarti sudah paham semua ya. Sekarang Ibu mau kasih tugas. Coba kalian buat 2 rantai makanan pada ekosistem darat dan ekosistem air. Nah, gambarnya dibuat lalu dijelaskan apa saja peranan mereka dalam rantai makanan tersebut. Dan tugas ini dikerjakan sesuai dengan kelompok yang Ibu bagi. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang coba satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan kerja kelompoknya. Coba perwakilan kelompok 1 maju. Ekosistem apa ini, Kak? Ekosistem laut. Coba jelaskan ke teman-temannya. Plankton sebagai produsen, udang kecil sebagai konsumen tingkat 1, ikan sebagai konsumen tingkat 2, jamur sebagai pengurai. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Duduk, Kak. Kasih ya, Kak. Nah, kelompok 2, coba maju perwakilannya. Nah, coba sekarang Fatih jelaskan kepada teman-temannya hasil diskusi kelompok. Fatih. Rumput sebagai produsen, kelinci konsumen tingkat 1, serigala konsumen tingkat 2, harimau konsumen tingkat 3, dan jamur sebagai pengurai, Bu. Baik, tepuk tangan dulu untuk Fatih.
Nah, anak-anak, karena kalian sudah mengerti, jadi kita akan menarik kesimpulan dari materi rantai makanan tersebut. Coba apa tadi pengertian rantai makanan? Rantai makanan adalah hubungan saling makan hidup. Ya, benar ya. Terus di rantai makanan ini ada komponen yang disebut sebagai produsen, konsumen, dan juga pengurai. Nah, jadi makhluk hidup itu hubungannya saling berkaitan dan tidak dapat diputuskan. Nah, apa yang terjadi kalau salah satu dari mereka nggak ada? Jadinya ekosistem kita nggak stabil. Nah, jadi kita sebagai manusia harusnya bisa untuk menjaga ekosistem kita agar tetap selalu imbang. Contohnya kita tidak memetik bunga sembarangan, kemudian kita tidak menyiksa hewan. Nah, anak-anak sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jadi sudah mengerti ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu mau menugaskan kalian untuk mencari 2 rantai makanan pada ekosistem yang berbeda. Nah, itu dikerjakan di rumah. Bisa dikumpul besok? Bisa, Bu. Baik, karena bisa, jadi kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Coba ketua kelas dipimpin doanya. Berdiri. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi